Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nipia Niniasi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah website penjualan menggunakan PHP dan MySQL. Nah, jadi yang pertama adalah kita menghidupkan examnya terlebih dahulu. Terus kita bikin database baru. Kita ketik create database, kita namain penjualan. Terus use penjualan. Setelah create database, kita create table. Nama tabelnya adalah produk. Harganya 100 Udah belum, Cak? Kalau modal itu pakai desimal 10,2. Terus juga harga produk juga menggunakan desimal. Yang terakhir adalah stok produk menggunakan integer. Bila sudah, nanti langsung kirim. Setelah kirim, kita langsung buka aplikasi Visual Studio Code. Nah, sebelum itu kita harus bikin ininya terlebih dahulu, foldernya di htdoc. Folder kita namain penjualan. Kalau udah di dalam penjualan juga, kita bikin folder lagi, classes. Kalau udah, kita drag aja. Terus kita bikin di classes, bikin file namanya produk PHP. Next, kita bikin lagi file lagi tb PHP. Udah, kita loading. Nah, yang perlu di sini itu untuk mengimport file dari koneksi database. Private con di sini untuk menyimpan koneksi database. Next,
editor untuk analisis objek produk. Database di sini untuk membuat objek database. Terus juga di sini untuk mendapatkan koneksi dari objek database. Nah, di sini untuk tambah produk dengan modal. Nah, query di sini itu untuk memasukkan data produk ke dalam tabel. Nah, untuk bagian ini di sini itu untuk menyiapkan pernyataan SQL. Untuk di sini itu untuk mengikat parameter dan menjalankan pernyataannya. Nah, SDDI di sini berarti string, double, sama integer. Nah, terus pada bagian return di sini untuk menjalankan pernyataan dan mengembalikan hasil. Di sini kita membuat lihat semua produk. Query-nya untuk mengambil semua data produk dari si tabel. Terus return di sini untuk mengembalikan hasil query. Nah, terus kita bikin lihat produk berdasarkan ID. Query-nya untuk mengambil produk berdasarkan ID. Nah, di sini itu untuk menyiapkan pernyataan SQL. Terus di sini untuk mengikat parameter ID. Nah, terus di sini untuk menjalankan pernyataan. Terus return di sini untuk mengembalikan hasil sebagai array asosiasi. Next, kita bikin update produk dengan modal. Query-nya untuk memperbarui data produk berdasarkan ID.
Nah, pada bagian ini itu untuk menyiapkan pernyataan SQL. Nah, di sini itu untuk seperti tadi mengikat parameter untuk update, terus SDII-nya untuk string, double integer, terus return-nya untuk menjalankan pernyataan dan mengembalikan hasil. Next, kita bikin hapus produk. Query-nya juga sama untuk menghapus produk berdasarkan ID. Terus count-nya juga untuk menyiapkan pernyataan SQL. Terus selanjutnya untuk mengikat parameter ID, terus juga menjalankan pernyataan dan mengembalikan hasil. Oke, kita lanjut ke DB PHP. Di sini ada kelas database, itu definisi dari kelas database. Lanjut ke private host, di situ deklarasi variabel untuk detail koneksi ke database. Host database, terus ada user, password, juga nama, itu tuh nanti database yang digunakan dalam penjualan. Terus di sini ada public count, itu variabel public untuk menyimpan koneksi database. Lanjut ke public function, itu konstruktor untuk inisialisasi koneksi database. Terus discount itu untuk membuat koneksi ke database menggunakan objek MySQL. Terus yang if itu mengecek apakah terjadi error. Jika koneksi gagal, tampilan pesannya error dan akan menghentikan program. Next, di sini kita bikin file baru, index PHP. Terus juga bikin file lagi, style CSS. Setelah itu kita bikin file lagi, tambah PHP. Di situ kita bikin lagi edit PHP, dan yang terakhir bikin hapus PHP. Itu typo. Kalau udah, kita loading di bagian indeks terlebih dahulu. Terus kita ngoding. Untuk bagian indeks ini
Nah, di sini itu untuk menambahkan judul halaman web. Terus itu untuk menyertakan file CSS dari yang udah kita buat. Nah, kontainer di sini untuk konten utama, untuk menambahkan tautan di produk baru. Produk tabel di sini untuk membuat tabel untuk menampilkan daftar produk. Terus di situ kita buat baris header tabel dengan nama kolom. Lanjut PHP while di sini itu untuk looping setiap baris data produk yang diambil dari database. Nah, di sini itu untuk menampilkan data produk dengan menggunakan HTML special chart agar aman dari XSS. Nah, di sini itu untuk mengedit produk, terus juga mengarahkan ke edit PHP yang nanti kita akan buat dengan ID produk sebagai parameter. Di sini jika tidak ada produk akan menampilkan pesan bahwa tidak ada produk yang tersedia. Next, kita ngoding di bagian tambah PHP. Jadi bagian PHP ini menggunakan file produk PHP untuk menggunakan kelas produk yang telah didefinisikan sebelumnya. Terus juga mengecek apakah POM telah dikirim melalui server request method post. Terus juga mengambil input dari POM post dan mengambil fungsi tambah produk untuk menambah produk ke database. Jika produk berhasil ditambahkan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks PHP. Nah, untuk bagian HTML, formulir untuk memasukkan data produk seperti nama, terus juga modal, ada harga, dan juga stok. Setiap input files memiliki label dan input yang diatur agar pengguna bisa memasukkan data dengan benar. Terus juga ada validasi POM menggunakan JavaScript. Jika ada kolom yang kosong, pengguna akan diberi peringatan dan POM tidak akan dikirim sampai semua kolom diisi. Nah, untuk bagian
CSS dan JavaScript-nya. Di bagian HTML kan ada link wrap style CSS. Nah, terus jadi di situ tuh menyertakan file style CSS untuk mendesain tampilan form. Terus juga di sini ada fungsi dari JavaScript. Fungsi JavaScript sendiri ada di validate form. Jadi di sini tuh mengecek apakah semua kolom diisi sebelum form dikirim. IP ya, IP lah. Nah, abis itu kita bikin edit dulu ya guys. Terus menjadi Kurang lebihnya sama seperti yang sebelumnya. Sini Nah, di sini untuk menyertakan file CSS eksternal untuk styling halaman, style CSS. Nah, terus di dalam script kita iniin fungsi untuk validasi form. Nah, di sini untuk mengambil nilai dari form input. Karena kopas. Nah, jika ada input yang kosong, maka tampilan pesan akan peringatan. Kayak semua kolom harus diisi. Nah, di sini itu untuk menghentikan form dari pengiriman. Next, di dalam body ada div class. Container itu untuk menampilkan judul halaman.
Terus di sini juga membuat form untuk mengedit data produk. Atribut onSubmit memanggil fungsi JavaScript untuk memvalidasi form sebelum dikirim. Label form di sini itu gunanya untuk menginput nama produk dengan nilai yang sudah diisi sebelumnya dari database. Nah, untuk input modal juga itu untuk menginput modal produk sama seperti yang tadi dengan nilai yang sudah diisi sebelumnya dari database. Nanti kita juga bikin input untuk harga produk, terus bikin juga untuk harga stok produk. Nah, di sini stok produk. Next, kita bikin tombol submit untuk memperbarui produk. Next, kita akan ngoding di bagian hapus PHP di files hapus PHP. Nah, untuk bagian include di sini itu tuh untuk mengimpor file produk PHP yang berisi definisi kelas produk. Produk tersendiri itu membuat instansi objek dari kelas produk untuk mengakses metode-metodenya. Nah, if di sini itu untuk memanggil metode hapus produk dari kelas produk untuk menghapus produk berdasarkan ID. Jika penghapusan berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman indeks PHP. Nah, if di sini itu header di sini untuk mengirimkan header ke HTTP untuk melakukan direction ke halaman indeks PHP.
Nah, kalau kalian udah bikin produk PHP, terus juga DP PHP, indeks PHP, terus juga style CSS-nya, tambah PHP, terus hapus PHP, sama edit PHP, coba kita jalankan. Ini local cost penjualan. Nah, udah deh, terus tinggal tambah produk. Kita coba tambah produk. Terus nama produknya misalkan body lotion. Terus modalnya 100.000. Harga produk satuannya misalkan 25.000. Terus stok produknya ada 200. Nah, ini dia sudah jadi. Coba kita kalau mau tambah produk klik ini. Kalau misalkan edit, kita klik yang ini, yang edit. Terus kalau mau ngapus, coba kita hapus. Nah, ini. Terus kalau misalkan mau tambah produk, tinggal tambah lagi. Tuh. Sekian program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.